Simak baik-baik teman-teman. Puasamu dijagain 1 dari dosa. Puasamu jagain 1 dari dosa. Dosanya apa? Dosa-dosa terutamanya yang terkait sama lisan sama mata. Karena Nabi Muhammad menyebutkan khamsun yuftirna shaim, 5 perkara bikin batal habis pahala puasa seseorang. Jadi puasa itu Bu, mirip sama balon. Kamu tuh niup pahala puasa tuh mirip sama kamu lagi niup balon gitu. Saat kamu tiup tuh kan tambah ditiup, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Walaupun kamu tidur, walaupun kamu diem, walaupun kamu duduk, walaupun mau kamu baca Quran, mau kamu tiduran aja, pahala puasa tuh jalan terus. Kayak argonya puasa tuh pahalanya jalan terus. Kayak balon tuh kamu terus tiup tuh, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Hati-hati tapi begitu kena jarum nggak jadi kecil, akan tetapi meletus. Meletus balon. Hatiku sangat gitu. Jadi pahala puasanya tuh udah habis sama sekali tuh. Habis sama sekali. Gak ada sisanya. Gak ada yang ya sekarang pahalanya jadi kecil. Bukan kecil, habis teman-teman. Puasanya udah sampai jadi gak punya pahala gitu. Apa aja itu Rasul? Nabi Muhammad menyebut bohong, ngomongin orang, sumpah palsu, ngadu domba. Itu semuanya adalah ulahnya mulut, ulahnya lisan. Bohong dari mana? Mulut. Ngomongin orang, sumpah palsu, adu domba, mulut. Yang kelima baru an-nadhar bisyahwah, melihat dengan syahwat dari mata teman-teman. Jadi ini puasa nih mesti banget dijagain dari segala perbuatan dosa, terutamanya dosanya lisan-lisan kita. Yuk, puasa berhenti ngomongin orang. Berarti kalau sekarang belum puasa boleh dong Ustazah? Ya latihan dari sekarang ya. Biasain diri buat gak ngomongin orang. Katanya Imam Syafi'i, berhentilah membicarakan aib orang. Sebab kamu juga punya aib, orang juga punya lisan. Sebagaimana kamu gak mau aibmu dibicarakan orang lain, berhentilah dari membicarakan aib orang lain. Lagian ngomongin orang itu kan lempar-lemparin pahala. Ya kan? Kita kalau diomongin orang sih gak apa-apa. Enak, seneng, banyak pahala. Cuman kalau ngomongin orang tuh kita lagi transfer teman-teman. Belum tentu amalan kita banyak. Masa udah amalan dikit kita sumbang-sumbang mulu. Nyumbangnya sama orang yang lagi kamu sebel pula. Ngapain? Kamu kan ngomongin orang kan karena kamu sebel sama orang itu kan. Nah kalau sebel ya udah jangan kasih hadiah. Ini malah kamu kasih hadiah pahala. Luar biasa bener kamu ini ya. Jangan. Kalau kita diomongin orang sih gak apa-apa, biarin aja. Jangan transfer balik. Nah, habis diomongin orang, kamu habis diomongin sama orang itu tuh, kamu dikatain begini-begini. Sembarangan, padahal dia juga begini. Itu namanya ada orang habis transfer, kamu transfer balik. Mending kalau ngepas ya, takutnya dia transfer 1 juta, kamu balikin transfer 5 juta. Kamu yang rugi teman-teman. Begitu. Bicarain aib orang lain. Itu ngebatalin pahala puasa. Nabi Muhammad pernah semacam menunjukkan hal tersebut kepada para sahabat. Ini cerita pernah disampaikan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Pernah satu waktu Nabi Muhammad itu mau ngajarin para sahabat, Nabi perintahkan orang Madinah buat puasa, tapi sama Nabi dipesenin ntar kalau waktunya buka, jangan buka kecuali dengan izin saya ya. Waktunya maghrib, para sahabat nih ngantri minta izin Nabi.
Nabinya berdiri di pintu, sahabatnya ngantri. Rasulullah, kami boleh buka? Silahkan. Rasulullah, saya dan keluarga buka? Iya. Rasulullah, saya boleh buka? Boleh. Rasulullah, buka? Iya. Rasulullah, terus tuh sahabat ngantri. Sahabat seneng aja jadi kesempatan buat deket sama Nabi kan. Ada salah satu di antara mereka, ada seorang perempuan. Rasulullah, saya buka, Nabi diem aja. Apakah saya boleh buka? Nabi diem aja. Rasul, bolehkah saya buka? Diem aja. 3 kali didiemin sama Nabi, dia pun jalan dah tuh. Sedih gitu kan, minggir karena belum dapat izin buka. Belakangnya ada perempuan-perempuan lain juga dapat izin semuanya nih. Yang gak dapat izin ada 2 orang perempuan ini. Mereka temenan ternyata. Udah tuh. Nabi habis selesai semuanya, Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah, kemudian Nabi imamin sholat ini apa. Sampai 2 orang perempuan ini bingung, mau masuk ke rumah Nabi, mau nanyain kita buka apa enggak nih Rasul. Yang lain-lain udah pada boleh buka, kita doangan yang belum buka puasa nih, ya ampun lapar gitu-gitu. Tapi mau ngomong nih adab teman-teman. Jadi para sahabat tuh bersama dengan bantuan mereka yang luar biasa dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW, sampai bahkan mau mengorbankan nyawanya, mereka tuh tetap menjaga adab kepada Nabi Muhammad. Gak ada berani nyelonong gitu ke rumah Nabi gitu kan, masuk-masuk bicara tanpa izin Nabi Muhammad tuh gak ada adab. Bahkan kepada orang-orang yang kayak ini kan habis ngerjain dosa nih ya perempuan-perempuan ini ya. Dia ini mereka berdua juga tetap adab. Dia nungguin depan rumah, kok kita nggak boleh buka ya. Sampai akhirnya kemudian ada seorang laki-laki yang memang diminta Nabi untuk masuk ke dalam rumah atau apa gitu ya. Sehingga dia mau masuk ke rumahnya Nabi Muhammad. Dia bilang perempuan 2 ini, tolong dong tanyain sama Nabi, kok masuk ke rumah Nabi ya? Saya dipanggil sama Nabi. Tolong dong tanyain sama Nabi, boleh nggak nih kita berdua berbuka? Baik. Dia masuk ke dalam rumah. Ya Rasulullah, inna imra'atan tahtal bab tasta'dinani laka an taftura. Wahai Rasul, ada 2 orang perempuan di depan pintu minta izin padamu untuk berbuka. Karena yang lain udah pada buka semua, Rasul 2 orang perempuan ini doang. Nabi Muhammad mengatakan, hatil wi'a, tolong ambilkan tempat kayak baskom gitu. Ambilkan kayak ember baskom gitu. Diambilin dari belakang. Dibilang buat apa Rasulullah? Murhuma an tatagaya fi hadzal wi'a, suruh 2 orang perempuan tersebut muntah di tempat ini. Minta izinnya masukin makanan, sama Nabi diperintahkan buat ngeluarin makanan dari perut. Akhirnya dia juga bingung, tapi para sahabat tuh nggak banyak nanya sama Nabi. Mereka sami'na wa ta'na. Nggak kebanyakan pertanyaan-pertanyaan gitu. Keluar nih dia. Dia bilang nih sama Nabi, kalian berdua disuruh buat muntah. Ya gimana kita muntah, kita kan puasa nih seharian gak masuk apa-apa di perut kita. Saya juga heran, tapi kan Nabi sami'na wa ata'na, ucapannya bukan dari diri beliau, wahyu dari langit. Ayo coba. Yang satu menunduk keluar dari dalam perutnya makanan yang sangat busuk sekali baunya, kayak abis makan bangkai. Kayak abis makan bangkai. Yang satunya lagi juga begitu. Sampai tuh setengah tempat, yang satunya gitu lagi. Muntah, keluar deh tuh. Darah, nanah, basi. Udah nanah, basi pula. Daging-daging kayak yang udah berhari-hari gitu kan. Busuk semuanya. Si laki-laki itu dengan tutup hidung, pakai tangan sebelah kiri, tangan kanannya bawa tuh baskom ke dalam. Ya Rasulullah, udah muntah nih Rasul, keluarnya beginian. Nabi Muhammad bilang, innahuma samata amma ahallallahu lahuma wa aftarata bima yahrumullah alaihima. 2 orang perempuan ini puasa nggak mau makan yang halal bagi mereka. Kita kalau puasa nggak mau minum kopi, kopi halal. Kita kalau puasa nggak mau makan nasi uduk, halal. Kita kalau puasa nggak mau makan pastel, halal.
Makanan-makanan ini halal buat kita. Tapi kita nggak mau memakannya karena kita puasa. Tapi kata Nabi, wa aftarata bima yahrumullah alaihima. Mereka batalin puasanya dari siang tadi dengan memakan yang haram buat mereka. Makan apa? Makan bangkai daging saudara sendiri. Jalasat ihdahuma indal ukhra faghtabata. Yang satu ketemu sama yang lain, kemudian keduanya membicarakan aib orang. Kata Allah, fala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah seseorang di antara kalian membicarakan aib orang lain sama kayak makan bangkai daging saudara kalian sendiri. Sama kayak makan bangkai daging saudara kalian sendiri. Lagi puasa jangan ngomongin orang. Kalau ada yang ngajakin gosip bilang, ya ampun kita kan lagi puasa nih. Jangan bilang tar ya habis tarawih. Sama-sama haram, sama-sama dosa. Cuman kalau kamu kerjakan lagi puasa, selain daripada haram dan dosa, yang kamu kerjakan itu bikin habis pahala puasamu. Gak ada artinya puasa. Menurut Imam Syafi'i, pahala puasanya aja yang habis, puasanya tetap sah. Kata Imam Abu Hanifah, ya kalau puasanya gak ada pahalanya buat apa? Mereka wajib mengkodoknya sesudah lebaran. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah nih, menurut Imam Abu Hanifah, kalau kamu puasa terus di saat puasa tuh kamu ya ampun ngomongin orang, itu puasanya kamu mesti kodoin habis lebaran. Dan itu juga bukan berarti ya udah kalau gitu yuk kita minum. Enggak gitu. Puasanya batal, akan tetapi enggak boleh batalin puasa dengan makan atau minum karena hurmatil waqt, menghormati waktunya puasa. Akan tapi nanti sesudah lebaran kita kodok kembali puasanya. Ya Allah, ya Allah. Memang mesti banget dah puasa ini dijagain. Jangan sampai batal pahala puasa kita karena hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Insya Allah. Latihan, teman-teman, latihan. Subhanallah, Allah tuh bantuin. Kita punya latihan nih, dibantu sama Allah SWT. Caranya dengan kalau bulan puasa tuh setan diberhentikan, diliburkan, dicutikan. Saya nggak tahu tuh diliburin apa ke Bali, ke Lombok, Labuan Bajo yang sekarang lagi terkenal ya. Enggak gitu, saya nggak paham diliburinnya kemana. Tapi yang pasti teman-teman, Nabi Muhammad mengatakan, idza jaa awwalu lailatin min Ramadan, futihat abwabul jinan, wa ghulliqat abwabun niran, wa suffidatis syayatin. Dalam satu riwayat, wa sulsilatis syayatin. Apabila datang malam pertama Ramadan, Allah segera membuka-buka pintu surga. Allah segera menutup-nutup pintu neraka. Dan Allah segera menarik-narik setan dari peredarannya. Setan yang ada dalam diri kamu nih, semuanya nih ditarik nih. Kalau begitu datang nih, malam pertama Ramadan, adzan maghrib tuh, udah langsung tuh, tarik-tarikin tuh semua setan-setan tuh. Ada yang nangis tuh, setan. Selamat berpisah. Tenanglah, aku akan kembali padamu. Sesudah lebaran nanti, ingat pesanku, tetaplah berbuat dosa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini setan-setan nih, pada diberhentikan, diliburkan pada saat bulan suci Ramadan. Ustazah, tapi kenapa ya saya, bulan Ramadan juga nih, saya kok bisa tetap ngomongin orang? Saya kok bisa tetap marah-marah Ustazah di bulan suci Ramadan? Katanya marah dari setan. Saya kok bisa Ustazah nyubit anak saya, Ustazah bisa dibangunin sahur susah banget dah. Bisa cubit aja tuh Ustazah. Katanya kalau kesel-kesel kayak gitu dari setan. Kok di saat bulan suci Ramadan setannya nggak ada, saya kok tetap ahli juga? Ya itu karena 11 bulan setan berhasil melatihmu. Sehingga tanpa bantuan setan sekalipun kamu sudah ahli berbuat dosa.
Makanya kalau kamu mau lihat hakikat diri kamu tuh, tanpa ada keikutsertaan setan, kamu liatin aja kalau bulan Ramadan. Gak ada setan, kita tetap juga tuh ngerjain dosa. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau kamu pengen tahu setan tuh kayak apa sih, gampang aja, ngaca. Ini dia nih setannya nih. Masya Allah, Masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada gak sih orang yang selamat dari setan walaupun gak bulan Ramadan? Banyak. Hamba-hamba Allah. Saya punya cerita menarik nih mengenai setan nih. Teman-teman sekalian, ada namanya Sayyidina Syekh Fudail bin Sayyidina Syekh Al-Junaid yang bikin itu tuh, yang sholawat yang tadi teman-teman baca. As-salatu wassalam alfa alfi, ya benar. Alfa alfi salatin wa alfa alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Itu yang bikin sholawat itu namanya Syekh Al-Junaid. Cerita cakep nih. Ini pernah diceritakan oleh Sayyidil Umar bin Hafid, ya. Beliau, teman-teman, Syekh Al-Junaid itu dari solehnya, dari pandainya menjaga hati, dari mantepnya hatinya sama Allah SWT, dan dari bersihnya hatinya, dari pinternya dijaga hati, setan gak pernah bisa masuk dalam hatinya. Setannya udah deh gak bisa tuh, ngebisikin dikit aja gak bisa. Dianya jaganya kenceng banget tuh, teman-teman. Al-Junaid itu jagain hatinya tuh udah deh. Pokoknya harisnya tuh pengawalnya kenceng banget dalam hatinya, jadi nggak bisa tuh setan masuk. Sampai setannya rapat. Dewan Persetanan Internasional. Ini beneran ini ya. Beneran, Habib Umar ceritanya kayak begitu. Rapat nih Dewan Persetanan Internasional dengan dipimpin oleh pemimpin para setan bernama Iblis. Kata Iblis, gimana nih kita nih, masa sih kita ini dong agak turun nih harga diri kita nih sebagai institusi yang sangat profesional, ya. Kita punya kerja yang sudah departemen yang udah kerja dari zaman sebelum Nabi Adam nih sampai sekarang nih, masa ngadepin Junaid atu kita nggak berhasil? Masa ngadepin Junaid satu segala macam tips, trik, segala macam tipu daya, politik semuanya kita nggak ada yang nyampe nih ke Junaid satu nih. Ada yang punya usul nih apa nih yang bisa kita lakukan sama Junaid? Ada satu nih, salah satu dari kecil-kecil cabai rawit lah dari kalangan setan ini ya. Kayaknya nih urusannya saya nih. Ah iya emang ente nih suka kadang-kadang berhasilan nih orangnya nih. Setannya nih. Kan orang ya. Ente deh kalau gitu. Kami tugaskan untuk melakukan visi misi yang paling luar biasa mengganggu Junaid. Siap, sir. Teman-teman saya sekalian, dia pun kemudian datang ke pondok tersebut nyamar. Tuh setan tuh kalau udah sampai nyamar jadi orang gitu tuh, itu tuh udah pengapesan, teman-teman. Udah pengapesannya setan, udah gak ada langkah sama sekali, dia kemudian nyamar. Pernah tuh nyamar, waktu di zamannya Nabi juga pernah. Waktu masa hidupnya Nabi gitu. Dia nyamar jadi orang yang ikutan rapat barengan orang-orang Quraisy. Jangan sampai nih, ada setan-setan nyamar di antara kita. Tapi kalau saya sih rasa kok zaman-zaman sekarang, jangan kata nyamar, kata setan, ngapain saya perlu nyamar? Orang semuanya udah jadi teman-teman saya. Malah yang ada nih ya, setan-setan nih baca berita di internet, buka TV, kayaknya lama-lama kita nih yang minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan manusia. Udah manusianya pada lebih kejam daripada setan. Betul? Setan baca berita gitu kan, ada manusia, ada kakek-kakek
nauzubillah memperkosa cucunya. Kata setan, kita aja kagak ada yang begini ya. Ini lama-lama bisa setan yang minta perlindungan nih. Ya Allah, ya Allah. Ada suami buang istrinya ke laut. Masya Allah, Masya Allah. Ini setan juga berlindung deh. Kata setannya, sejahat-jahat gua masih baik gua sama istrinya gua. Masya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, walhasil akhirnya dia pun nyamar pura-pura jadi santri. Pura-pura jadi santri. Dan itu enggak sebentar, enggak seminggu, enggak sehari, enggak sebulan. Bertahun-tahun teman-teman. Lihatin nih, kalau ada hal yang bisa kita ikuti dari setan teman-teman, kita bisa mengikuti konsistensinya setan. Setan tuh konsisten banget ngerjain sesuatu, istiqomah, lurus jalannya tuh setan. Profesional ngerjain tugas teman-teman. Makanya saya tuh kalau misalnya mau kayak yang, kayaknya saya sakit nih hari ini, saya gak usah ngajar dah. Ya ampun Halimah, kamu kalah sama setan. Setan dari melek mata aja kembali bertugas. Gitu kan? Tuh teman-teman saya sekalian, setan nih. Pokoknya istiqomah banget tuh dia tuh. Visi misinya jelas gitu kan, mengganggu umat manusia segitunya. Jadi dia pura-pura nyamar jadi santri. Saudaraku sekalian, bukan santri yang bandel, santri yang taat luar biasa. Yang lain-lain tahajud pakai ada ngantuk, setan enggak. Ya iyalah, siapa yang gangguin dia? Yang lain puasa pakai ada lapar, setan puasa terus nggak pakai lapar. Iyalah, siapa yang gangguin dia? Siapa yang godain dia teman-teman? Nggak ada halangan nih ibadah nih, khusyuk banget, pinter banget, sampai akhirnya bisa masuk ke istilah anak santri tuh abdi dalem. Ya, bisa masuk jadi santri-santri yang khidmah gitu, ahli khidmah. Sampai akhirnya ada yang paling deket sama Syekh Al-Junaid itu pulang kampung. Mungkin mau nikah atau apa, dipilihlah siapa nih abdi dalem, siapa nih ahli khidmah yang bisa khidmah pantas gitu untuk khidmah kepada syekhnya. Itu memang selalu tuh dipilih yang terbaik biasanya, yang paling sabar, yang paling tawadu gitu kan. Dipilihlah si santri setan ini. Dan itu teman-teman gak sebentar, waktunya bertahun-tahun. Sampai bisa jadi orang deketnya Syekh Junaid. Dan itu belum berhasil membisikkan satupun bisikan. Keren gak tuh Al-Junaid? Gak berhasil tuh, dideketin dia apain tuh gak bisa tuh. Sampai akhirnya jadilah si satu ini nih, santri ini nih, khidmah sama Al-Junaid. Dia yang nemenin Al-Junaid bawain sendalnya, bawain petromaknya tuh kalau sholat malam gitu. Itu dia tuh yang ngebersihin sendalnya Al-Junaid. Coba tuh, sabar banget gak tuh setan? Ya Allah, kita aja mau khidmah sama guru kita, hati kita nih luar biasa tuh kan. Ada yang sesuatu yang kadang-kadang, aduh tapi kan saya kan masih lapar nih. Misalnya gitu ya, gurunya udah ngajakin jalan aja gitu ya, kita belum sempat makan gitu kan. Ini nih setan nih, luar biasa sabarnya, dia yang bersihin, bagus banget dia khidmah sama Al-Junaid. Belum sekalipun berhasil ngebisikin. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Dari khidmah teman-teman. Hampir 10 tahun nih dia nih. Dari awal kali pura-pura jadi santri. Belum berhasil ngebisikin satupun bisikan loh ini. Satu waktu Al-Junaid kedatangan tamu. Seorang soleh, seorang mukasyif. Orang yang bisa ngelihat apa yang gak bisa dilihat sama orang. Akhirnya malam-malam Al-Junaid jalan dong sama tamunya ini, mau ke masjid buat sholat malam sekaligus nungguin subuh gitu. Udah habis sholat malam di rumah, mereka mau pergi ke masjid untuk ya akhir malam gitu kan, di masjid gitu. Lagi di tengah jalan nih, si santri ini di depan dong, bawain petromak tuh. Al-Junaid sama temennya nih di belakang. Temennya ngomong kayak gini, Junaid, siapa nih depan kita nih?
Nah. Malaikat bukan. Arwah orang-orang suci bukan. Jin juga bukan Al-Junaid. Siapa nih Imam Junaid? Junaid Al-La'in, setan nih dia nih. Kata Junaid, biarin aja, biarin. Biarin aja, biarin. Dia udah 10 tahun tuh. Jadi si setannya ngirain Al-Junaid nggak tahu, ternyata Al-Junaid udah tahu dari sejak awal ngelamar jadi santri juga. Biarin aja. Luar biasa kerennya ya. Akhirnya setannya denger kan dari depan nih. Al-Junaid, jadi selama ini kamu tahu nih. Dia lempar tuh si petromak itu. Terus dia bilang, emang beneran ya Al-Junaid, gak pernah ada orang sekuat kamu nih ngadepin kami wahai Al-Junaid. Kata Al-Junaid, siapa bilang, aneh bukan siapa-siapa kok. Sok-sokan aja kamu setan. Saya bukan siapa-siapa, saya hanyalah hamba Allah yang kebetulan Allah menjaga saya. Jadi rupanya setan ini nih setelah 10 tahun tidak berhasil memperdaya Al-Junaid, dia mau masukin bisikan terakhir buat masukin ujub ke dalam hatinya Al-Junaid dengan mengatakan gak ada orang yang lebih kuat ngadepin kami daripada kamu wahai Al-Junaid. Itu pun masih mental juga. Al-Junaid bilang, siapa bilang? Alah, orang saya bukan siapa-siapa kok. Kita sih kalau diomongin kadang-kadang pujian yang kita nggak bisa kerjain aja, nggak sebenarnya aja kita iyain. Masya Allah, yang ngaji banyak tapi yang solehah nih nggak ada loh yang kayak kamu nih. Alhamdulillah. Girang kita. Belum tentu bener aja kita seneng. Belum tentu bener aja kita seneng. Nih para wali-walinya Allah bisa segitu kuatnya ngadepin setan teman-teman. Mereka tuh yang kayak begini-begini nih. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, kata Allah. Hamba-hambaku, setan kamu gak punya. Kamu gak punya kuasa untuk mengalahkan mereka. Minggir setan. Kamu gak bakal bisa ngalahkan hamba-hambaku. Ini yang hamba-hamba yang model kayak begini, para wali-walinya Allah, gak perlu Ramadan teman-teman. Mereka memang menjadi juara-juara dalam pertarungan hidup menghadapi setan. Tapi buat hamba-hamba yang seperti kita, perlu Ramadan untuk bisa melihat diri kita dengan lebih jelas. Siapa yang selama ini berhasil atau tidakkah kita selama ini menghadapi setan-setan kita. Itu ya, kalau bulan Ramadan setannya gak ada. Jadi kamu jangan nyalahin setan bulan Ramadan. Kata setan, saya gak ikut-ikut. Ini gara-gara setan, ya ampun, saya ngambil duit suami. Kata setan, kagak ikut-ikut saya. Itu emang kamu aslinya kayak begitu. Yuk kita belajar insya Allah ya. Nih lisan kita jagain, jangan ngomongin orang. Jangan ngatain orang, jangan nyakitin orang, terutamanya yang ada di rumah kita sendiri teman-teman. Lisanmu jaga, jangan sampai nyakitin suami. Lisanmu jaga, jangan sampai nyakitin hati anak-anakmu sendiri. Lisanmu jaga, jangan sampai nyakiti hati orang tuamu. Lisanmu jaga, jangan sampai nyakiti hati orang-orang yang ada di sekelilingmu. Belajar punya hati yang gak tega nyakiti siapapun, saudaraku sekalian.